metode untuk mengungkapkan struktur dari suatu matriks korelasi. Benar apa salah? Benar apa salah? Benar ya. Nomor 2. Dia pasti ingat jawabannya. Iya bagus. Dia. Nomor 2, matriks korelasi adalah matriks yang memiliki eigenvalue bernilai positif dan negatif. Ada yang salah, ada yang benar jawabannya. Salah. Ya, eigenvalue bernilai positif kan kita lebih dari satu kan eigenvalue-nya kan yang dicari kan. Ya, untuk CFA. Kemudian yang ketiga, data yang telah distandarisasi ke dalam bentuk Z-score memiliki min 1 dan standar deviasi 0. Benar apa salah? Harusnya? Minnya 0, SD-nya 1. Ya, jadi salah. Kemudian nomor 4, hubungan antara faktor dan variabel indikator dinyatakan dalam bentuk muatan faktor. Sehingga nilai muatan yang lebih besar menunjukkan hubungan yang lebih kuat antara faktor dan variabel indikator. Benar apa salah? Benar apa salah? Kok ngomong ter? Benar. Ya, benar. Kan loading faktor ya, muatan faktor. Kalau misalnya lebih gede berarti hubungannya semakin kuat, dia semakin bisa merepresentasikan faktornya. Nomor 5, data yang variabel-variabelnya dalam skala Z-score dapat diperbandingkan. Benar atau salah? Benar. Benar atau salah? Benar ya, karena dia udah terstandarisasi. Nomor 6, kelihatan nggak nomor 6? Si faktor tidak mengubah total varians yang dijelaskan oleh variabel atas faktor. Benar nggak? Rotasi faktor tidak mengubah total varians. Betul. Ya, dia nggak mengubah total varians. Ya. Nomor 7. Nomor 7 nggak kelihatan. 2 itu 0,2. Ya kan? 1 sama 2 itu adalah 0,2. 1 sama 3 itu 0,5. 2 sama 3 itu korelasinya 0,5. Kalau korelasi 1, 2, 3 itu sama dengan 0. Jadi udah nggak ada korelasi lagi itu. Ya. Maka R12 bersifat spurius. Benar nggak? Spurius tuh palsu. Iya, kayak parsial jadinya. Ya. Nilai Z-score berada pada rentang negatif 1 sampai dengan 1. Benar apa salah? Benar apa salah? Salah. Karena bisa sampai plus 3, minus 6 juga ada kalau datanya emang jauh banget dari min gitu ya. Tergantung datanya, tergantung data sama minnya. Terus nomor 9, jika individu memiliki Z-score positif, artinya skor individu tersebut lebih tinggi dari rata-rata. Betul. Ini saya jawab. Kalau dia Benar. Terus nomor 10, matriks korelasi merupakan bahan dasar untuk mengekstraksi faktor. Benar apa salah? Benar. Ya, untuk mengekstraksi faktor. Kemudian nomor 11, tentang eigenvalue. Nilai eigennya itu minus 1 sampai plus 1. Salah. Ya. Karena bisa jadi lebih gitu kan. Eigenvalue-nya itu lebih dari sama dengan 1 yang kita ambil, ya berarti yang ini salah, pernyataan ini salah. Nomor 12, analisis faktor eksploratori digunakan untuk menguji hipotesis. Benar apa salah? Salah. Kalau menguji itu CFA. Pada rotasi ortogonal terdapat korelasi antar faktor, benar nggak? Salah. Kalau ortogonal itu yang Sendiri. lurus, ya 90 derajat, nggak ada korelasinya. Terus dalam analisis faktor, muatan faktor dapat mencapai angka 1,5. Muatan faktor loadingnya, faktor loading, ya faktor loading enggak sampai 1,5, cuma 1.
Ketika semua variabel di standar ditentukan, maka varian setiap variabel adalah satu. Betul. Ya. 16. Eigenvalue menunjukkan besarnya varian yang dijelaskan oleh faktor. Betul. Ya, varian yang dijelaskan oleh faktor. Oke, ini kalau dengan C-nya tahapan dalam analisis faktor eksploratory. Apa aja? Ekstraksi, Ya, ekstraksi, rotasi, pemberian nama. Ada yang eksplanasi. Mengapa matriks korelasi menjadi dasar analisis faktor? Nah, ini saya nggak tahu. Intinya adalah karena kalau matriks korelasi itu dia menunjukkan pola hubungan antar item atau variabel. Ya, kalau korelasi itu kan kelihatan tuh pola hubungannya kayak gimana, sehingga nanti kelihatan tuh faktor-faktor yang menjadi penyebab bersama mereka berkorelasi itu seperti apa. Intinya itu. Kalau ada intinya itu ya poin maksimal 5, tapi kalau udah salah-salah dikit tapi yang penting dia udah ngomongin pola hubungan ya 3 lah. Ya, tapi kalau jauh dari itu setengah deh. Yang penting udah nulis. Ya. Oke, nomor 3. Sebutkan 3 kriteria yang digunakan dalam menentukan banyaknya faktor pada exploratory faktor analisis. Apa aja? Banyaknya faktor. Apa aja? Iya, betul. Apa? Eigenvalue-nya lebih dari sama dengan 1. Ya, ada berapa faktor yang eigenvalue atau komponen gitu ya, yang eigenvalue-nya lebih dari 1. Terus proporsi varians kumulatifnya lebih dari 50-60%, sama script plot-nya. Ya, script plot-nya itu turun tajam itu di, kalau cuma nyebutin eigenvalue proporsi kumulatif itu kurang maksimal, poin maksimalnya 3. Kalau misalnya cuma bilang nilainya lebih dari 1, nilai apa? Itu juga nggak maksimal. Ya. Nomor 4, jelaskan apa yang dimaksud dengan korelasi parsial. Korelasi dua variabel gitu ya, yang variabel ada variabel ketiganya itu dikonstankan. Gitu ya, intinya itu. Ya, ada kata-kata variabel ketiga sebagai penyebab bersama si dua variabel ini berkorelasi itu dikonstankan. Intinya ada kata-kata itu. Ya. Poin maksimalnya 5, tujuan dilakukannya rotasi faktor. Intinya adalah apa? Rotasi faktor. Rotasi faktor. Loading yang paling tinggi. Ya, si variabel itu masuk ke satu faktor doang, sehingga faktor tersebut itu memiliki loading paling tinggi dan faktor lain itu loadingnya rendah. Ya, dan strukturnya itu lebih sederhana. Nah, intinya loading tinggi di satu faktor. Kemudian nomor 6, tuliskan matriks korelasi. Nah, ini banyak yang nggak banyak sih, banyak yang benar juga banyak. Ya, yang penting ada ordonya. Kadang ada yang D-nya itu nggak ditranspos. Yang ditanya adalah D transpos kali B. Ya, berarti D-nya ditranspose dulu. Ini kan 3 kali 1. Ya. Ditranspos jadinya 1 kali 3. 1 kali 3 dikaliin 3 kali 2. Ordonya 1 kali 2. Ya. Ada yang nggak ditranspos dulu, atau ada yang dia udah bener nih 1 kali 3. Ada 3 diagonal enggak? 1, 2, 3. Oke, perhatiin. Kebanyakan kayak gitu. Perhatiin. Jadi ini bukan 1, 2, 3 hasilnya 3 bukan, tapi 1 tambah 3 tambah 2. Karena kemarin itu contohnya kan diagonalnya 1, 1, 1, 1. Makanya variabel x1 dan x2. Ini kasar banget. Ya. Nah, ini jadinya satu faktor ya, nomor 9, karena setelah dikorelasiin lagi dengan si variabel ketiga, dia udah nggak ada korelasinya lagi. Berarti itu cuma ada satu faktor. Nomor 10, ada berapa faktor yang menyebabkan berkorelasinya 12 variabel di output ini. Nah, ada penjelasannya karena eigenvalue-nya lebih dari 1 tuh cuma ada 3 faktor ini. Ya, cuma ada 3 faktor ini. Boleh pakai yang ini proporsi varians ini, kumulatif boleh. Faktor berapa nih? Faktor 2. Self confidence masuk mana? Faktor 2. Ada yang disebutin faktor 1 tuh
Ada yang jawabnya Varimax. Padahal di sini udah tertulis nih, oblimin with Kaiser normalization. Sebutin juga bahwa dia masuk ke oblik. Terus habis itu teman-teman nyebutin ortogonal sama oblik itu apa maksudnya.